Oke, oke Dan, kita mau bertanya Dan ya, sebelum kita mulai membahas lebih dalam, kenapa penting ya kita membahas kematian Yesus ya? Selain tadi saya sudah sampaikan di awal ya, mungkin Daniel bisa tambahkan kenapa sih kita perlu membahas tentang arti ataupun tentang tema ini ya, kematian Yesus Kristus. Iya, jadi mengapa membahas tentang kematian Yesus itu menjadi satu hal yang penting? Nah, teman-teman sekalian, ini kita harus menangkap satu gambaran yang lebih besar gitu ya. Jadi malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir secara luas mengenai kelahiran, kematian, kebangkitan. Nah, Yesus itu menjadi satu rangkaian yang sebetulnya tidak putus. Gitu. Jadi dengan mengkotak-kotakkan satu pemahaman di kelahirannya saja, atau di kematiannya saja, atau kebangkitannya saja, atau penaikannya. Nah, kita harus melihat kisah hidup Yesus itu secara keseluruhan. Baru kita akan mendapat satu pesan inti yang luas dan gambaran yang lengkap. Masuk juga soal kematian Yesus, bukti kematian Yesus yang kita bahas malam hari ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa pembahasan tentang kematian Yesus itu menjadi satu hal yang penting? Nah, teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa kematian dan penebusan dan kebangkitan Yesus bisa dikatakan sebagai batu penjuru atau menjadi satu dasar di dalam teologi atau iman kekristenan itu. Jika salah satu dari apa yang saya katakan tadi, entah di penebusan, kematian, dan kebangkitan Yesus itu tidak terjadi, atau jika salah satunya gagal, maka bisa kita katakan bahwa kekristenan yang diberitakan oleh Alkitab, para rasul, dan seluruh kesaksian yang ada, itu adalah salah, atau bohong, begitu. Nah, karena jika Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada korban kematian atas dosa-dosa kita. Seperti yang kita banyak baca dan dengar melalui khotbah, dan juga yang diajarkan melalui Perjanjian Baru, gitu ya, Injil yang kita baca. Nah, selain itu, kenapa kematian ini menjadi satu hal yang penting nih, kolektif, begitu ya? Karena istilah kebangkitan ini mengacu pada transformasi tubuh, kematian yang menjadi tubuh yang kekal nantinya ketika dibangkitkan. Maka dari itu, ketika kita percaya tentang kebangkitan Yesus, maka pertama kali kita juga harus yakin dan percaya dulu bahwa ada kematian sebelum mendahului kebangkitan itu. Nanti kan kita akan merayakan Paskah juga, gitu ya. Maka jika Yesus tidak mati, maka tidak ada mayat yang kemudian akan dibangkitkan, seperti yang saya bilang tadi. Tanpa kebangkitan, maka kekristenan adalah kebohongan. Maka dari itu, di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 17, Paulus menegaskan hal ini. Dan di dalam hal ini, Paulus tidak mengkotak-kotakkan antara kebangkitan, kematian Yesus, dan juga kebangkitannya. Dia mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, artinya ada kematian dulu yang mendahului kebangkitan itu, maka imanmu sama sekali tidak berharga. Paulus mengatakan seperti itu. Injil melaporkan juga bahwa Yesus mengatakan bahwa kebangkitannya akan menjadi bukti klaim tentang dirinya adalah benar. Di dalam Matius 12 kita bisa lihat Yohanes 2 ayat 18 juga. Maka dari itu kesimpulannya teman-teman sekalian, bahwa jika kematian dan kebangkitan Yesus tidak terjadi, maka seperti yang saya katakan tadi, iman kita tidak akan memilih dasar yang kokoh, bahkan bisa dikatakan bohong. Oleh sebab itu, karena kebangkitan membutuhkan kematian, dan kematian Yesus melalui penyaliban adalah sesuatu yang penting untuk kita selidiki bersama. Dalam hal ini, saya senang dengan kutipan dari dua apologet Kristen. Yang pertama itu Bapak Michael Green. Bapak Michael Green ini mengatakan demikian, kekristenan tidak menjadikan kebangkitan sebagai salah satu dari sekian banyak ajaran keyakinan. Tanpa iman dalam kebangkitan, kekristenan tidak akan pernah ada. Dan juga tanpa iman dalam kematian Yesus, kekristenan tidak pernah ada. Lalu kemudian Bapak Wilbur Smith, begitu ya, seorang penulis buku dan apologet Kristen, juga mengatakan hal yang sama. Makna kematian dan kebangkitan adalah perkara teologis,
tetapi fakta kematian dan kebangkitan adalah persoalan historis. Nah, dari dua apologet ini juga menyinggung tentang bukti dan pentingnya kematian Yesus juga kebangkitannya. Jadi ini satu paket yang harus kita sepakati bersama, begitu kurang lebih gitu. Oke. Jadi ini penting sekali ya kita memahami tentang kematian Yesus Kristus itu adalah sebagai satu hal yang bisa diyakini ya. Nah, tetapi kan ini kan mau kita langsung kepada inti permasalahannya ya. Apakah Injil memberikan satu bukti yang cukup tentang kematian Yesus Kristus? Atau bagaimana? Apakah perlu juga kita memahami ada bukti-bukti di luar daripada Alkitab untuk memahami ataupun yakin bahwa Yesus mati gitu? Apakah Alkitab atau Injil itu cukup untuk menjadi dasar keyakinan kita atau kepercayaan kita tentang kematian Kristus? Nah, kita jawab dulu pertanyaan ini. Injil cukup untuk memberikan kita fakta dan keyakinan bahwa Yesus betul-betul mati. Oke ya, cukup. Kenapa bisa dikatakan cukup Injil untuk meyakinkan kita bahwa Yesus beneran mati? Teman-teman bisa lihat di dalam keseluruhan cerita Injil. Bahkan kalau kita lihat selain Injil itu kisah para murid yang memberitakan Injil di dalam kisah para rasul sampai di akhir daripada seluruh surat-surat yang ada di Perjanjian Baru, kita melihat semangat para murid yang rela untuk mengorbankan dirinya. Teman-teman bisa bertanya, kok bisa ya para murid itu mau mengorbankan dirinya, mau mati martir demi menjadi imannya kepada Tuhan? Nah, ini mesti kita jawab dulu. Untuk sebuah berita yang bohong, tidak akan mungkin para murid mau sampai memberikan nyawanya. Tapi untuk sebuah berita yang mereka mata kepala mereka sendiri, yang mereka bisa lihat, mereka dengar dengan indera mereka, maka itu yang mereka pertahankan. Jadi cerita mengenai kematian Yesus ini adalah suatu fakta yang tidak bisa ditampik begitu. Karena ini adalah satu fakta yang benar, sampai-sampai kita bisa melihat para murid itu rela memberikan segala sesuatu, bahkan memberikan nyawanya demi menjaga iman itu dan demi untuk memberitakan berita Kristus kepada orang lain. Kalau ini berita bohong, saya pikir tidak mungkin lah mereka sampai situ. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang ini orang tidak lantas bisa percaya, gitu ya. Semangat yang kita lihat di dunia ini, kalau lu benar bukan berarti gue salah, begitu ya. Nah, kadang-kadang juga orang-orang di zaman modern ini membutuhkan pembuktian di luar Alkitab. Kalau kita bermain di wilayah, mereka bilang, loh itu kan yang kamu percaya, tapi kan kami membutuhkan bukti-bukti eksternal yang lain. Nah, kita membutuhkan dukungan, begitu ya, dukungan ekstrabiblikal namanya, di luar dari Alkitab itu. Nah, malam hari ini, gimana Pak Hervi? Ya, apa saja bukti eksternal yang mungkin bisa diberikan ya? Oke. Yang pertama itu peristiwa penyaliban Yesus bukan hanya dilaporkan di dalam Injil, Pak Hervi, tetapi peristiwa penyaliban Yesus ini juga dicatat dan dilaporkan di dalam naskah-naskah kuno atau sumber kuno yang ada di abad yang pertama loh itu. Abad pertama, abad kedua, ketiga gitu ya. Nanti kita akan lihat sama. Dan ini adalah sumber-sumber dari orang-orang Kristen, bahkan dari non-Kristen juga. Nah, selain dari keempat Injil dan sejumlah surat yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yang semuanya ditulis di abad pertama, bahwa penyaliban Yesus dilaporkan oleh sejumlah sumber non-Kristen. Misalkan apa? Misalkan sejarawan dari Yahudi namanya Bapak Josephus, itu abad pertama. Lalu kemudian kita juga melihat Bapak Tacitus. Nah, ini semua nih sejarawan semua nih, begitu ya, awal abad kedua. Lalu kemudian ada Bapak Lucian, mengikuti lagi Mara Serapion dan lain sebagainya. Nah, semua ini melaporkan tentang kejadian mengenai pribadi Yesus Kristus.
Jadi diri Yesus Kristus itu benar adanya, hidup bersama-sama dengan manusia dan orang-orang Yahudi Romawi pada saat itu, Greco-Roma pada saat itu. Dan mereka juga menuliskan fakta bahwa Yesus mendapatkan hukuman penyaliban dari pemerintah Romawi. Nah, semua sejarah ini adalah bukti-bukti di luar dari Alkitab. Kita tidak membaca tulisan sejarah mereka, tetapi tulisan sejarah mereka itu ada di museum, ada ditulis di dalam perkamen dan lain sebagainya, begitu ya. Teman-teman bisa baca sendiri, nanti googling aja, begitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa di luar naskah Injil atau di luar Alkitab, kita menemukan ada bukti-bukti itu. Dan orang di luar kekristenan abad pertama bahkan sampai abad-abad setelahnya juga meyakini tentang berita Yesus ini. Lalu kemudian sumber yang kedua, mengenai bukti kematian Yesus, tahu dari mana? Teman-teman, kalau kita melihat berdasarkan sejarah, orang yang disalibkan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa hidup, atau sangat kecil kemungkinannya untuk bisa selamat. Di zaman itu penyaliban dan penyiksaan yang sering terjadi, peristiwa penyaliban itu seringkali merenggut nyawa seseorang. Dan orang yang ditugaskan untuk menyalibkan, algojo yang ditugaskan untuk menyalibkan orang tersebut, itu disupervisi dan merupakan orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Lalu kemudian para algojo ini juga mereka diancam oleh pemerintah Romawi. Jika mereka lalai mengerjakan tugasnya atau bila orang yang akan dihukum itu melarikan diri, maka mereka akan mendapatkan ancaman kematian. Maka dari itu tidak akan mungkin lah begitu ya terjadi yang namanya peristiwa orang yang mau dihukum lalu melarikan diri. Mungkin untuk dukungan biblikalnya kita bisa lihat contoh ketika Paulus, pintu penjara Paulus terbuka, lalu kemudian kepala prajurit melihat, dipikirnya semua orang lari gitu kan. Lalu kemudian bapak kepala sipir penjara itu mau bunuh diri, tapi ditahan oleh Paulus begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka disupervisi. Teman-teman pasti pernah nonton film The Passion of the Christ yang dikarang oleh Mel Gibson. Kita lihat di dalam cerita itu peristiwa penyaliban dan penyiksaan Yesus begitu kejam, dan itu juga disadur melalui banyak sumber-sumber sejarah yang ada, gitu ya, misalkan dari Bapak Josephus dan lain sebagainya tadi. Nah, Bapak Josephus sendiri pernah menuliskan bahwa di dalam masa penyaliban ada sumber yang mengatakan pernah satu orang selamat dari penyaliban itu. Orang yang selamat itu sendiri adalah temannya Pak Josephus ternyata. Jadi waktu itu dia mengatakan bahwa 3 temannya dia disalibkan oleh pemerintahan Romawi. Lalu kemudian dia mengajukan permohonan supaya tidak jadi temannya disalibkan begitu ya. Dan akhirnya dipenuhi sehingga komandan Romawi Titus pada saat itu, ini menurut cerita sejarah ya, cerita buku. Jadi beberapa saya ambil dari kutipan buku. Akhirnya ketiga temannya ini diturunkan. Lalu kemudian diberikan perawatan medis terbaik yang ada di Roma pada saat itu. Bayangkan, ini sudah teknologi medis terbaik di Roma, tetapi ternyata dari 3 orang yang disalibkan itu 2 mati. Nah, dari sini kita lihat orang yang sudah mendapat perawatan medis terbaik, termahal, tercanggih saat itu di abad pertama saja, masih tinggi kemungkinan untuk mati. Rate-nya itu 80-90% begitu untuk bisa mati. Maka dari itu ketika kita melihat kejadian Yesus, ketika dia diturunkan dari salib sebelum waktunya, andaikan Yesus pada saat itu juga mendapatkan perawatan medis, peluang untuk bertahan hidup pun masih suram. Gitu. Dan bahkan dengan itu tidak ada bukti bahwa Yesus disingkirkan atau dikuburkan pada saat masih hidup gitu ya, atau dia diberi perawatan medis. Artinya Yesus pun pada saat itu yang kita lihat di dalam Injil tidak mendapatkan perawatan medis gitu, dan dia mati dan dikuburkan langsung begitu. Jadi chance untuk
dia selamat menurut beberapa kata orang atau yaitu sejarah ya, gitu ya. Nah itu tidak dapat dibenarkan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi bukti Yesus mati mengenai penelitian medis itu tidak mungkin. Lalu kemudian pendapat yang ketiga, ini masih berhubungan dengan yang kedua, bahwa menurut para ahli atau para medis profesional, mereka sepakat menyimpulkan bahwa Yesus pasti mati karena disalibkan. Begitu. Seperti yang saya katakan di awal tadi, algojo yang diperintahkan untuk menghukum para terdakwa ini adalah orang yang ahli. Jadi bukan main-main. Dan mereka diancam oleh surat kematian kalau mereka melalaikan tugas tanggung jawab mereka. Oke. Orang yang disalib itu sulit bernapas menurut penelitian medis. Ada sebuah informasi yang saya juga sadur dari buku. Ini katanya ya. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua itu Jerman sering menyiksa korban perangnya dengan praktik yang disebut Aufbinden. Pas saya baca Aufbinden itu apa, ternyata agak mirip dengan efek yang ditimbulkan ketika orang disalib. Jadi ceritanya orang-orang tentara Jerman ini menyiksa negara jajahan mereka dengan cara mengikat pergelangan tangan mereka dan mengangkat tubuh mereka sehingga hanya jari kaki yang bisa menyentuh tanah, dan pada saat itu mereka ditinggalkan di dalam posisi kelelahan karena kesulitan untuk bernapas, gitu ya. Karena otot yang digunakan untuk menghirup lebih kuat daripada otot yang digunakan untuk menghembuskan nafas. Nah ini dari segi medisnya. Lalu kemudian dituliskan karbon dioksida akan menumpuk dan korban akan mati dalam kematian yang sangat tidak nyaman. Eksperimen pada relawan hidup yang ditangguhkan dengan ketidakmampuan untuk menyentuh tanah mengungkapkan bahwa seseorang tidak dapat tetap sadar lebih dari 12 menit di dalam posisi tergantung semacam itu. Aufbinden ini hanya mengikat tangannya, bukan dipaku, begitu ya. Selama lengan mereka berada pada sudut 45 derajat atau kurang, mereka akan tetap di dalam keadaan yang sesak nafas. Karena bayangkan praktek Aufbinden ini saja sudah membuat ketidaknyamanan yang luar biasa kepada seseorang. Peristiwa Yesus bukan hanya digantung dengan keadaan sulit bernapas, tetapi tangan dan kakinya dipaku. Jadi setiap kali mau mengangkat tubuhnya, kaki terasa sakit, tangan terasa sakit, karena semua beban bertumpu pada tangan dan kaki itu, gitu ya. Lalu berikutnya lagi, orang yang disalibkan biasanya kakinya dipatahkan di zaman Romawi dulu. Nah tujuannya agar mencegah mereka untuk mendorong tubuh mereka untuk bisa bernapas. Dan biasanya praktik ini dilakukan untuk mempercepat kematian orang yang disalibkan. Begitu. Nah, para ahli medis berpendapat bahwa mereka yang disalib akan mati karena kehabisan darah atau karena kehabisan oksigen. Jadi pilihannya cuma dua itu aja ya. Lalu kemudian sebagai tambahan di dalam Injil Yohanes kita perhatikan mengenai kematian Yesus, para penjaga juga menusuk lambung Yesus. Dan kemudian kita baca di Yohanes 19 ayat 34 hingga 37 bahwa air itu mengalir keluar begitu ya, tidak bercampur dengan darah itu. Begitu. Nah itu dari segi medis dapat dipertanggungjawabkan. Nah, adakah alasan untuk percaya bahwa orang Romawi ingin mempercepat kematian Yesus di kayu salib? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ada praktik penyaliban sebelum tahun 70 Masehi ya. Orang Romawi tidak ingin berlama-lama di dalam menyiksa orang tersebut. Jadi biasanya orang Romawi di bawah tahun 70 akan mematahkan kaki orang yang disalibkan. Dan mereka biasanya langsung menguburkan orang tersebut sebelum matahari terbenam. Setelah tahun 70, waktu itu terjadi kerusuhan begitu ya di sana, model penyalibannya berbeda. Model penyalibannya jadi lebih panjang. Orang yang disalibkan tidak lantas langsung dipatahkan kakinya lalu dikuburkan, tetapi mereka akan dibiarkan mati di salib itu, dibiarkan menggantung dan menjadi makanan bagi para burung, anjing, bahkan serangga.
Nah, ini menurut peneliti sejarah. Kalau kita lihat timeline-nya, Yesus disalibkan kurang lebih tahun 30 atau 33 Masehi gitu ya. Oleh karena itu, kita melihat ada alasan yang kuat dan percaya bahwa kematian Yesus itu telah dijamin mati oleh algojo Romawi tadi. Ingat ya, algojo Romawi dapat supervisi dari atas itu, nggak boleh sampai lari nih orangnya, dan harus dipastikan mati dan harus dikubur sebelum matahari terbenam. Begitu. Nah, di sini kita dapat melihat bukti sejarahnya. Jadi mereka nggak main-main ketika memastikan Yesus itu beneran mati di salib. Ada yang mengatakan begini, orang-orang yang biasanya ingin mengkritik iman Kristen ya, atau bertanya lah begitu. Mereka mengatakan, tapi kaki Yesus nggak dipatahkan waktu dia disalib, sedangkan kaki orang-orang yang disalibkan lainnya biasanya dipatahkan. Jika kaki Yesus tidak dipatahkan, maka ada kemungkinan atau chance Yesus dapat hidup atau bahkan lari, gitu ya, bangkit begitu. Maksudnya Yesus koma, bukan mati sebenarnya. Lalu kemudian akhirnya bisa melarikan diri. Nggak mungkin juga, gitu ya. Tadi kita sudah lihat dari penelitian medisnya itu nggak mungkin. Lalu dari sistem pemerintahan Romawi pada saat itu tidak akan mungkin mereka asal-asalan mengatakan ini mati atau hidup. Pokoknya harus mati. Gitu. Nah, itu yang kita lihat di ketiga, gitu. Lalu bukti yang keempat, jika Yesus entah bagaimanapun, kalaupun Yesus waktu itu berhasil untuk selamat dari penyaliban, tentunya Yesus tidak akan mengajak para muridnya untuk percaya bahwa dia telah dibangkitkan. Sekarang saya ajak teman-teman sekalian untuk berimajinasi, gitu ya. Bayangkan Yesus dengan segala penderitaan yang sudah dia alami, mahkota duri yang menancap di kepala, lalu kemudian cambuk, teman-teman udah lihat cambuknya ya, cambuknya begitu parah, kulit, daging itu bisa terkoyak dan darah segar mengalir, kaki dan tangan dipaku, dan itu adalah bukti historis yang tidak bisa terbantahkan. Teman-teman bayangkan penyiksaan Yesus yang sudah begitu luar biasa. Dia sudah mengangkat kayu salib yang begitu besar juga. Bayangkan Yesus dalam keadaan yang sekarat berada di dalam kuburan. Oke ya? Lalu kemudian entah bagaimana Yesus itu sadar, siuman dari keadaan komanya. Dan kemudian menemukan diri di dalam kegelapan kuburan itu, gua kuburan itu. Lalu kemudian di dalam keadaan tangan yang telah lobang oleh paku dan berdarah-darah itu, lalu Yesus masih harus mengangkat batu yang besar tadi, yang menghalangi jalan keluarnya. Bukan hanya itu saja, ketika Yesus pun sudah berhasil mendorong batu yang menghalangi kuburan itu, Yesus masih harus ketemu dengan siapa? Para penjaga Romawi. Para penjaga Romawi mereka ditugaskan untuk menjaga kubur itu. Bayangin loh, mereka yang jaga itu nggak boleh main-main, mereka ada sip-sipannya juga. Jangan mereka lalai, ancamannya mati, begitu. Pokoknya gitu. Bayangkan, Yesus masih disambut oleh para penjaga. Para penjaga pasti tidak akan mungkin diem dong. Pasti mereka bakal tanya, kamu pikir kamu mau pergi kemana, hai sobat? Kurang lebih kayak gitu ya di dalam bahasa modernnya. Ya mungkin bisa jadi kita berpikir Yesus menjawab, ya saya mau keluar dong dari lubang ini, gitu ya. Lalu kemudian Yesus minimal harus membuat para penjaga ini teler dulu, gitu ya, entah dipukul atau bagaimana lah caranya, gitu. Setelah pun kalau misalkan Yesus berhasil memukuli atau membuat para prajurit ini teler, begitu ya, Yesus juga harus masih berjalan bermil-mil jauhnya di jalan yang berbatu, tanpa alas kaki, dalam keadaan kaki yang lobang karena dipaku tadi. Sulit pastinya. Bukan hanya itu, Alkitab menceritakan ketika Yesus bangkit, dia bertemu dengan para murid. Oke, katakanlah Yesus sudah melalui semua rintangan-rintangan yang sulit itu, dan bertemu dengan muridnya. Bayangkan ketika Yesus masuk ke rumah para murid yang saat itu sedang ketakutan, Yesus ketok kan? Misi,
paket, gitu kan? Ah siap, jawab gitu dong Pak Hervin. Serius sekali. Siap. Oke, dalam keadaan yang seperti itu, Yesus kemudian datang dan menjumpai muridnya. Petrus kemudian membuka pintu, imajinasinya seperti itu, dan melihat Yesus membungkuk dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan mengerikan dan berkata, "Wow, saya tidak sabar untuk memiliki tubuh kebangkitan seperti milik Anda." Petrus maksudnya yang berkata seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah imajinasi yang dibuat oleh salah satu apologet begitu, Michael Licona di dalam bukunya Evidence of Jesus. Dia mengatakan lelucon ini, humor ini untuk mengkritik mereka yang tidak percaya dengan kematian Yesus. Tidak akan mungkin para murid itu lantas percaya kepada Yesus ketika Yesus mengatakan inilah tubuh kebangkitan itu. Sedangkan Yesus berada di dalam keadaan yang sekarat, berdarah-darah, lemah, mungkin mukanya sudah kusut begitu pada saat itu. Tidak akan mungkin begitu ya. Nah seharusnya para sejawat harus bertanya seberapa besar sih kemungkinan Yesus dapat meyakinkan murid-muridnya dalam kondisi terluka parah seperti itu. Tidak akan mungkin murid percaya bila keadaan Yesus pada begitu parah begitu ya, ketika berjumpa dengan mereka. Nah kesimpulannya, bukti sejarah yang sangat kuat bahwa Yesus mati dengan penyaliban. Dan hal itu seperti yang sudah dikatakan, diakui juga dan kita temukan melalui sumber kuno di luar dari kekristenan, non-Kristen begitu. Dan dengan demikian tidak bisa dengan bukan hanya dengan dukungan Kristen aja atau biblikal saja, kita menemukan di tempat lain. Lalu kemudian yang kedua itu kemungkinan selamat dari penyaliban seperti yang sudah dijelaskan itu sangat suram dan sangat tidak mungkin sekali. Kita bisa bilang 0% lah kali begitu ya. Lalu berikutnya pendapat medis profesional juga mengukuhkan bahwa luka yang diderita oleh Yesus itu tidak akan mungkin membuat dia selamat. Dan yang terakhir, bahkan jika Yesus berhasil selamat dari penyaliban, itu pun tidak akan berhasil untuk meyakinkan para murid bahwa dia telah dibangkitkan. Nggak mungkin lah. Orang dengan akal dan rasio yang sehat tidak akan mungkin seperti itu, gitu ya. Bahkan salah satu pendiri dari Yesus Seminar atau Jesus History yang sangat skeptis, namanya itu Bapak John Dominic Crossan. Nah, nama ini kan sangat populer sekali di kalangan apologet Kristen yang banyak menentang. Bapak John Dominic Crossan ini aja percaya bahwa Yesus disalibkan dan itu adalah bukti historis yang tidak terbantahkan. Lihat, Bapak ini sudah profesor, Bapak ini juga sudah memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi. Bapak itu pun bisa mengakui bahwa peristiwa Yesus disalib tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Tetapi yang menjadi permasalahannya, Bapak ini lupa untuk menyimpulkan bahwa penyaliban itu pasti akan menimbulkan konsekuensi, yaitu kematian Kristus yang pasti juga. Begitu kalau kira-kira ada 4 tadi. Wow, thank you ya. Sumber informasi ataupun bukti-bukti ini bisa sangat kuat ya untuk kita yakini bahwa memang Yesus itu mati di kayu salib. Karena dengan kematian Yesus Kristus maka kita percaya ada kebangkitan Yesus Kristus. Karena ada kebangkitan maka iman kita terkonfirmasi bahwa kita mempunyai jaminan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi ini benar-benar suatu hal yang sangat penting ya, fondasi untuk mengetahui tentang kepastian bahwa Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Tapi ini ada pertanyaan, bro. Ini kan beberapa orang sempat bertanya ya, mungkinkah sebenarnya memang sih orang disalib seperti itu pasti mati lah ya. Tapi benarkah sih yang disalib itu adalah Yesus? Ya, jangan-jangan bukan Yesus yang disalib. Jadi Yesus itu tidak benar-benar mati, yang mati itu orang lain. Nah itu gimana bro? Nah jadi sebenarnya kalau kita membahas mengenai jadi kalau kita lihat di dalam buku-buku teologis atau perdebatan dan buku-buku apologetika Kristen,
sebenarnya perdebatan tentang kematian Yesus itu tidak bisa dipisahkan dengan kebangkitannya. Ada banyak sekali hipotesanya. Jadi bukan hanya bukan Yesus yang disalibkan. Ada yang bilang yang disalibkan itu sebenarnya Yudas kan. Ada teori hipotesa kedua lagi, yang disalibkan itu sebenarnya saudara kembar Yesus. Nah ini kan jadinya banyak begitu ya. Nah untuk menjawab itu kembali ke pertanyaan tadi, yang disalibkan bisa jadi bukan Yesus begitu ya. Tidak mungkin. Kita ambil dukungan dari Alkitab saja. Ya, dari dukungan Alkitab. Nanti soal biblikalnya nanti kita bahas. Di dalam Alkitab dituliskan malam sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Setuju ya? Waktu itu di dalam cerita Injil sebelumnya dituliskan bahwa Yudas Iskariot, salah satu dari murid Yesus, mengkhianatinya, bertemu dengan para imam dan juga orang-orang prajurit Romawi. Oke. Lalu kemudian Yudas membuat kesepakatan dengan mereka dan mengatakan, siapa yang kupeluk dan yang kucium, dialah Yesus. Waktu itu Yesus selesai berdoa, murid-murid lagi tidur, prajurit datang, murid-murid bangun, Yesus juga menghadapi mereka. Lalu Alkitab dengan spesifik sekali menjelaskan, Yudas maju ke antara kelompok para murid, dan apa yang dilakukannya? Dia mencium Yesus. Gak mungkin. Yudas itu sudah ngikut Yesus lama. Gak mungkin. Malam-malam gelap apapun gak mungkin. Gak mungkin. Orang yang sudah lama bersama-sama dengan Yesus, bahkan itu guru loh. Ingat ya, definisi guru di zaman orang Yahudi dulu, orang yang selalu mengikut kemana dia pergi. Yesus pergi ke desa dia ikut, Yesus ke kota dia ikut, Yesus makan dia ikut, Yesus mengajar ke bukit dia ikut, di perangko dia ikut. Pokoknya definisi murid itu harus ikut guru. Mungkin Yudas pun sudah kenal bahwa tubuhnya Yesus itu seperti apa, rambut model seperti apa, jenggot model seperti apa. Mungkin Yudas juga udah tahu begitu. Yudas sudah tahu pasti. Dan meskipun waktu itu gelap sekali, pasti tetap Yudas dapat mengenalinya. Yang kedua, para prajurit itu juga bawa obor. Waktu itu teknologi obor sudah ada. Nggak mungkin. Bukti eksternalnya lagi. Kalau pada saat itu, prajurit pun salah menangkap Yesus. Yang seperti saya katakan tadi, para prajurit ini sudah terlatih. Dan mereka itu mendapatkan otorisasi atau otoritas itu dari pemerintah yang menjabat saat itu. Gak mungkin mereka salah. Mereka salah atau mengabaikan tugas tanggung jawabnya, nyawa mereka melayang. Jadi gak mungkin lah salah orang, atau apalagi sampai yang disalibkan itu orang lain selain Yesus. Berita tentang kegaduhan yang terjadi di Romawi waktu itu, peristiwa di tempat Yesus ada, itu bukan hanya peristiwa yang di satu kampung kecil, itu tuh sudah meluas kemana-mana. Nggak mungkin salah orang. Orang banyak itu sudah tahu kenal Yesus itu siapa. Gitu. Apalagi yang menyambut dia dan meludahi dia sepanjang Golgota, lalu kemudian di kerumunan menghadap imam besar waktu itu. Nggak mungkin orang nggak tahu siapa Yesus. Kalau itu orang lain sudah dari kemarin dong. Gitu. Iya. Luar biasa. Kalau hipotesa yang lain bagaimana tuh? Misalnya ya diserupakan dengan Yesus gitu loh. Jadi mukanya Yesus tapi sebenarnya bukan Yesus itu. Kan ada hipotesa itu ya, diserupakan. Jadi itu kalau misalnya ada tantangan gitu, gimana kita bisa yakinkan bahwa bukan seperti itu, tapi Yesus yang benar-benar mati kok. Itu gimana ya? Kalau diserupakan sih juga nggak mungkin berarti. Dalam arti itu kurang lebih sama dengan yang dengan yang bukan Yesus tadi atau saudara kembarnya tadi. Nggak mungkin lah gitu ya. Pada intinya waktu itu teknologi untuk menyerupakan orang itu agak sulit.
Lalu kemudian teori atau hipotesa mengenai saudara kembar Yesus juga bisa dipatahkan dengan gampang. Tidak akan mungkin orang yang kembar dengan Yesus itu atau saudara kembarnya itu menunggu 33 tahun sampai waktu yang ditentukan akhirnya dia disalibkan. Tidak mungkin. Orang banyak dapat melihat, dan seperti yang kita lihat aja waktu itu budaya oral traditionnya kuat ya. Jadi orang menyampaikan berita satu ke orang mulut yang lain, nanti disampaikan ke yang lain. Jadi tidak mungkin lah yang namanya diserupakan, yang namanya bukan Yesus yang disalibkan atau saudara kembar Yesus, itu tak mungkin lah. Gitu. Ya. Soalnya sejarawan yang saya sebutkan tadi, Josephus, Tacitus, dan lain sebagainya, itu juga menuliskan tentang pribadi Yesus itu, bukan yang diserupakannya. Jadi sangat spesifik sih mereka menyebutnya. Oke. Ya, jadi ini sudah sangat itulah ya, kuat sekali ya, kita boleh yakin bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang mati di kayu salib ya. Ini satu hal yang menjadi sebuah keyakinan, kebenaran yang boleh kita yakini ya, bro. Ini agak nyinggung sedikit ya. Jadi dari yang keyakinan seberang itu mengatakan kurang lebih seperti itu ya dukungannya berarti ya. Jadi kayak Yesus yang disalib, dan kemungkinan juga datangnya dirubah gitu kan. Nah mungkin kalau kita dapat pertanyaan seperti itu, kita bisa jawab begini aja. Satu fakta menarik sih. Jadi saya ada nonton pengajarannya Bapak Gary Habermas, salah satu apologet Kristen juga. Dia menjelaskan begini. Pokoknya bukti penulisan sejarah historis Injil mengenai Yesus itu adalah bukti yang sangat kuat. Bukan hanya dikutip oleh sejarawan-sejarawan di abad pertama saat itu, tetapi juga tidak ada kecacatan di dalam segi bukti historisnya, gitu. Lalu kemudian dia mengatakan satu contoh begini. Di zaman sekarang kita percaya tokoh yang bernama Alexander Agung, gitu ya. Alexander Agung kurang lebih hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Kapan naskah pertama yang mencatat dan menulis kisah hidup Bapak Alexander the Great itu? Naskah paling awal ditemukan pada tahun atau dicatat pada tahun 300 Masehi. Artinya 600 tahun setelah Bapak Alexander itu ada. Dan orang-orang modern sampai zaman sekarang itu percaya tentang kisah Bapak Alexander the Great itu, yang rentang waktu penulisannya sudah sangat lama. Nah, kenapa Injil itu banyak sekali dipertentangkan tentang keabsahan buktinya? Yesus lahir kurang lebih beberapa waktu sebelum Masehi itu ya. Lalu kemudian Yesus hidup. Setelah Yesus hidup itu ada bukti penulisan Injil, penulisan surat Paulus dan sebagainya. Tapi semua tulisan-tulisan itu kan masih di abad pertama. Paling jauh itu adalah plus 65 tahun. Plus 65 tahun sejak kematian Yesus di kayu salib. Masa data yang paling dekat itu kita masih ragukan. Nah ini tambahan logika aja sih dari Bapak Gary Habermas yang cukup bisa menambah wawasan kita. Karena di zaman itu bukan seperti sekarang. Ada berita kebakaran siang ini langsung beberapa menit setelahnya ada begitu. Nggak bisa. Di zaman itu adalah satu hal yang biasa terjadi kok, gitu. Dan kemudian tulisan itu akan dikutip dari satu tempat lain, gitu. Tetapi itu tetap bisa dibuktikan keabsahannya, gitu. Ya. Wow. Mantap, bro. Ya, ini memberikan sebuah bagian pengetahuan tambahan bagi kita ya, tentang keyakinan kita terhadap bukti-bukti sejarah, catatan-catatan sejarah tentang Yesus itu ya. Dan ini sumber-sumber yang kita pakai juga adalah sumber-sumber yang sangat dekat dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu ya, Yesus ya. Berbeda dengan
mungkin apa yang tulisan-tulisan ataupun yang lain yang mungkin jaraknya beratus-ratus tahun dibandingkan dengan Yesus yang memberikan penolakan terhadap kematian Yesus ya. Wow, ini satu pemahaman yang sangat baik bagi kita semua teman-teman. Kita boleh yakin tentang kematian Yesus Kristus. Teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya untuk ditanyakan kepada Daniel Timothy ya, penginjil Daniel Timothy. Ya, ini sangat komprehensif sekali malam hari ini apa yang disampaikan, dan ini teman-teman yang mungkin baru masuk nanti bisa lihat kembali di IGTV dan mungkin boleh mencatat ya apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh Daniel Timothy ya, sehingga itu menjadi sebuah pemahaman pengetahuan kita dan juga tentu sebagai dasar iman kita yang semakin diteguhkan. Baik, apakah ada pertanyaan ya? Oke, bro, silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Oh, gimana, bro? Bercanda. Mau tanya agak lebih dalam dikit. Ya. Jadi ini sangat baik sekali ya untuk kita ya, untuk belajar. Oke, kalau saya sih rasa gini ya, apa yang tadi si Daniel sudah sampaikan itu sangat komprehensif sekali. Ya, itu kalau saya non-Kristen ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Daniel itu sangat-sangat susah untuk dibantah. Ya, untuk dibantah bahwa kita boleh yakin Yesus itu mati. Ya, oke, kalau tidak ada, mungkin bro bisa sampaikan closing statement untuk kita pada malam hari ini ya. Bagaimana? Silakan bro. Nah, teman-teman sekalian, dari semua yang kita dengarkan malam hari ini sudah sangat jelas sekali bahwa Kristus itu beneran nyata dan hidup di dunia, dan dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Ini satu fakta yang dari segi manapun itu tidak pernah bisa dipatahkan dan dibantah. Dan seperti yang sudah kita dengarkan bersama, dan inti dari apa yang kita pelajari malam hari ini sebenarnya harusnya mengantarkan kita untuk lebih mengikuti Kristus dan percaya kepada Kristus. Karena kedatangan Kristus di dunia dan kematiannya itu bukan dilakukan tanpa sebuah tujuan. Tuhan rela mati, dirinya tersiksa seperti yang kita sudah dengar tadi melalui bukti historis. Semua itu punya tujuan. Dia ingin meyakinkan dan membuktikan bahwa dia mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Yang kedua, Tuhan harus sampai mati di kayu salib itu dan dikuburkan itu dan bangkit pada hari ketiga. Dia ingin mengatakan bahwa hukuman atau efek dari dosa itu begitu parah sampai akhirnya dia sendiri yang datang dan mengorbankan dirinya untuk kita semua. Nah, fakta ini juga boleh bagi kita yang percaya pada Tuhan, boleh membuat hati kita hangat kembali, cinta kita boleh dihidupkan kembali dan semakin mengasihi Tuhan. Bagi kita yang belum atau dari keyakinan lain, biarlah fakta malam hari ini juga boleh membuka mata kita bahwa ada juru selamat yang mengasihimu. Itu aja Pak Yakin. Oke, thank you bro.